Kita saat ini akan membahas mengenai string ya pada C++. Jadi kalau kita menggunakan string, kita perlu library yang namanya ya string itu sendiri ya. Nah, jadi string ini nanti kita bisa gunakan untuk ya mengolah atau menyimpan data berupa teks ya. Ya, sebenarnya kita sudah demokan pada video yang pertama di seri C++ yaitu dengan hello world, karena hello world itu sendiri suatu teks ya. Jadi itu termasuk string. Nah, misalkan di sini kita akan mendeklarasikan suatu variabel, nah tipenya string, maka kita tadi ya harus perlu include si library string itu sendiri. Kemudian misalkan greetingnya hello, nama usernya misalkan Sukron ya saya atau yang lain kalian misalkan. Kemudian kalian bisa concatenate atau menggabungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain yang tipenya sama-sama string ke dalam suatu variabel baru namanya message misalkan ya, dan ini tipenya juga string. Jadi kalau angka di jumlah angka nanti itu menjadi operasi aritmetik ya, tapi kalau misalkan string tambah string itu bukan penambahan tapi jadinya concatenation, jadi kayak digabung gitu. Nah ini contoh yang lain ya, kalian selain bisa menggabungkannya dengan tambah, kemudian ini ada yang kosong kayak gini, ini artinya spasi ya, biar hello terus namanya itu ada spasinya. Kalian juga bisa menggunakan append ya di sini. Jadi itu seperti array ya sebenarnya. Jadi good kemudian append morning, jadinya good morning nanti. Nah, jangan lupa kalian kasih spasi ya di salah satunya ya, setelah kata pertama atau sebelum kata keduanya gitu. Kemudian ya karena tipenya itu seperti array sebenarnya, jadi ini adalah suatu kumpulan dari karakter kan si string itu. Jadi kita bisa menggunakan panjangnya ya. Jadi kayak misalkan hello world, ini panjangnya ada berapa huruf? Ini 5 ya. Ini juga 5. Kemudian spasi 1 harusnya ada 11 gitu ya dijumlahkan. Jadi kita bisa menggunakan ini ya variabelnya misalkan word.length gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga mengakses dari setiap karakter. Misalkan ini ini ada di tengah ya, di urutan kedua. O ini ada urutan kelima, dan yang O yang ini ada urutan ke berapa ini ya? 6, 7, 8 berarti ya, 8 gitu. Nah, kalau di C++ ini menggunakan urutan atau indexing dimulai dari 0 ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan 0 itu berarti ya H nanti ya, H kapital ya. Kemudian yang 4 ini adalah apa? 1, 2, 3, 4. Jadi L yang kedua kayak gitu. Nah, misalkan kita mau mengubah hello world ini yang tadinya kapital hanya ya, hello-nya, kita bisa ubah jadi H kecil, ya tinggal diakses saja kayak tadi, accessing si karakter, kemudian dideklarasikan ulang ya, kayak gitu. Nanti hasilnya di sini hello world dengan hanya kecil, W-nya gede gitu. Dan terakhir mungkin ini ada namanya apa nih? Text string input from the user. Jadi kalau misalkan kita biasanya kayak interaktif gitu ya, enter your full name. Nah, ini kita bisa pakai cout ya, biar nanti ada tulisannya, kemudian si user bisa paham kalau dia harus mengenterkan nama mereka ya, memasukkan nama mereka. Kemudian kalian bisa masukkan cin, kemudian cin-nya itu adalah si full name nanti kayak gitu. Kemudian kita bisa print. Oke, mungkin coba kita run ya. Ya, kita run dulu. Nah, ini hasilnya seperti tadi ya, ini sudah bisa diconcatenate pakai tanda plus gitu ya. Yang ini pakai append, yang ini sendiri itu menghitung jumlahnya ya, spasi juga dihitung karakter kan, jadinya ada 11. Yang ini hanya di akses ya, pakai indeks ke 0 tadi. Dan ini indeks keempat itu O. Kemudian untuk modifikasi hanya jadi kecil, W-nya tetap gede karena kita nggak ubah. Kalau kalian mau ubah ya tinggal word, kemudian urutan keberapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi word 6 sama dengan W kecil gitu, itu bisa. Kemudian ini belum berakhir ya runningnya, karena tadi yang di perintah terakhir ada enter full name, misalkan namanya Lionel Messi gitu. Ya udah, nanti dia akan muncul hello Lionel Messi sesuai dengan yang ada di cout-nya di sini. Oke, nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya mengenai conditional ya, if else dan switch case nanti.